Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan membuat video dengan materi Newton-Gregory mundur untuk memenuhi tugas mata kuliah metode numerik. Sebelumnya, perkenalkan saya Ica Nabila Majid dengan NIM 22080560093 dari kelas PM 5C. Di sini saya membuat tugas untuk memenuhi tugas mata kuliah metode numerik. Nah, sebelum memasuki materi yang lebih lanjut, kita tuh harus mengetahui definisi dari algoritma Newton-Gregory. Jadi, algoritma Newton-Gregory adalah metode numerik yang digunakan untuk menghitung interpolasi polinomial berdasarkan data yang diberikan. Nah, algoritma ini itu tuh sangat penting loh ketika kita menghitung gimana ya? Ketika kita ingin menemukan polinomial interpolasi yang melalui jumlah titik yang telah diketahui, kita membutuhkan algoritma ini seperti itu. Polinom ini digunakan pada perhitungan nilai turunan atau derivatif. Secara numerik, titik-titik yang digunakan berjarak sama, yaitu mulai dari x0, x negatif 1, x negatif 2, dan seterusnya hingga xn. Dalam hal ini, xi itu sama dengan x0 ditambah IH. Dengan I-nya dimulai dari 0, negatif 1, negatif 2, dan seterusnya hingga negatif n. Dari nilai yang diinterpolasikan adalah x sama dengan x0 ditambah sh, di mana s di R. Sebagai contoh, ini salah satu tabel selisih mundur di 4 titik. Misalnya, kita dimulai dari I itu sama dengan negatif 3. Maka kita dapatkan xi itu x negatif 3 dengan fx itu f negatif 3. Kita tidak memiliki selisih mundurnya pada di f. Kemudian di I sama dengan negatif 2, kita dapatkan xi sama dengan x negatif 2 dengan fx sama dengan f negatif 2 dengan selisih mundurnya f negatif 2 dan seterusnya hingga ke 0. Nah, kemudian kita harus mengetahui rumus dari Gregory mundur ini. Yang pertama, yang fx sama dengan pnx sama dengan fxn ditambah selisih fxn dikali s ditambah selisih kuadrat fxn per 2 faktorial dikali s kali s plus 1 ditambah selisih x pangkat 3 fxn per 3 faktorial dikali x plus 1 dikali s plus 2 dan seterusnya hingga selisih selisih pangkat n fxn per n faktorial dikali s kali s plus 1 dan seterusnya hingga s ditambah n min 1. Dengan s itu x min xn per h, dengan h-nya xi ditambah 1 dikurangi xi. Langkah-langkah dalam melakukan perhitungan Newton-Gregory mundur. Yang pertama, tentukan fungsi fx, yang kedua tentukan selang xi, yang ketiga tentukan jarak antar selang atau h, yang keempat tentukan derajat n, dan yang terakhir buat tabel selisih mundur. Kemudian pada langkah ke-6 kita harus melakukan perhitungan pada S dengan rumus S sama dengan X min X0 per H. Kemudian langkah ke-7 kita mencari PNX sebagai rumus yang tadi sudah dijelaskan ya. Kemudian yang ke-8 kita cari nilai sejati dari Fx. Untuk suatu hal itu tidak lepas dari kelebihan dan kekurangannya. Nah, kelebihan dari Newton-Gregory mundur itu yang pertama ada kemudahan dalam perhitungan, ada penggunaan tabel selisih terbagi, dan yang terakhir kriteria titik berhenti. Kemudian kekurangannya itu yang pertama ada komputasi nilai sama untuk nilai X yang berbeda. Yang kedua, ketidakstabilan dalam perubahan jumlah titik, dan yang terakhir kurangnya hubungan antara polinom. Nah, kemudian kita akan latihan soal. Jika diketahui fx itu sama dengan negatif sin x dalam derajat tertentu, kita harus menentukan nilai dari sin 132 derajat untuk selang 100
derajat dan 150 derajat dengan hanya sama dengan 10 derajat dengan menggunakan interpolasi Newton-Gregory mundur. Nah, pada langkah pertama ini kita melakukan perhitungan dengan menggunakan tabel. Dengan menggunakan tabel selisih, jika diketahui I-nya sama dengan negatif 4, kita ketahui X-nya 110 dengan X-nya 0,939693. Nah, jika diketahui I-nya negatif 3, kita ketahui X-nya kan 120. Nah, adalah perubahan pada nilai fx di I negatif 4 dan I negatif 3. Nah, pada I negatif 3 ini perubahannya itu fx-nya menjadi 0,866052, sedangkan selisih F-nya itu 0,07367. Pada I di titik negatif 2, kita dapatkan nilai X-nya itu 130 dengan fx-nya 0,766044 dengan selisih F-nya negatif 0,09998 dengan selisih kuadrat F-nya negatif 0,02631. Kita lakukan perhitungan hingga nilai ke 0. Nah, setelah kita melakukan penyelesaian pada tabel selisih sebelumnya, kemudian kita melakukan penyelesaian selanjutnya nih, kita menentukan nilai dari S. Nilai dari S itu kita dapatkan dari X dikurangi X0 per H, sehingga kita dapatkan S-nya itu negatif 1,8. Dengan F0-nya 0,5, kita dapatkan S selisih F0 per 1 faktorial itu menjadi 0,257018. Kita lakukan selisih kuadrat, selisih pangkat 3, selisih pangkat 4, dan seterusnya menggunakan rumus yang sudah kita lakukan sebelumnya. Sehingga kita dapatkan nilai P pangkat 4 dari 132 itu 0,074314547 dengan nilai sejati fx-nya itu 0,7431448825 dengan galatnya 6,61737. Nah, setelah tadi kita mendapatkan definisi, kita mendapatkan langkah-langkah, kita mendapatkan rumus, bahkan kita melakukan contoh perhitungan, mungkin ini sekian dari saya. Mohon maaf apabila ada salah dan kurangnya, apabila ada kesalahan dalam materi ataupun pengucapan. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.